Ini kan beda definisi pijat. Oke, Siap. saya balik lagi. Pisau dong. Siap. Waduh. Tapi nggak saya ya. Ini saya tes dulu nih pisaunya. Jangan-jangan karyawan saya sudah ada trik nih. Sudah ada pembicaraan ini. Hah? Tajam nggak? Tajam ya? Gimana Kang Samsudin? Berani? Itu seperti ini sebenarnya buat saya sesuatu hal yang sangat-sangat apa namanya? Demi Tidak. memperbaiki nama baik Kang Samsudin. Iya. Ini masalah tentang keimanan, bukan masalah tentang. Tapi kalau Kang Samsudin tidak bersedia nggak apa-apa. Saya nggak Iya. akan maksa. Siap. Tapi ini demi memperbaiki nama Kang Samsudin. Iya, Bersedia? Apakah musyrik itu? salah satunya kalau ditunjukkan. Ya, tapi kan Siap. sama aja di YouTube juga ditunjukkan. Bukan sayang. Ketika kita melakukan kepada diri sendiri itu namanya kesombongan. Kalau kita kepada orang lain untuk menumbuhkan keyakinan, contoh. Tapi Ketika, gini, Siap. ini bukan kesombongan. Siap. Saya potong. Tapi paham dulu, dipahami setiap ilmu sesuai dengan tendensi hukumnya. Ini tidak kesombongan, Tidak. karena seorang nabi pun pasti diperizinkan untuk membela diri. Siap. Ya, sampean sudah diserang habis-habisan Siap, seperti ini punya, siap. tentu mempunyai hak untuk membela diri. Siap. Bayangkan jika apa yang saudara lakukan itu benar, Siap. menolong banyak orang dan memang Kang Samsudin memang punya kekuatan yang luar biasa. Artinya yang memperlakukan seperti dengan saudara adalah zolim. Siap. Dan perlu saya garis Dan bawahi di sini. kerugian ada pada Siap. pasien. Saya terangkan di sini bahwa saya tidak pernah mengatakan kalau saya punya kemampuan. Saya tidak pernah mengatakan kalau saya punya kesaktian. Di sini harus digarisbawahi. Oke. Ini semuanya atas dasar qadrat iradatnya Allah. Pahami itu. Oke. Jadi jangan sesuatu hal dipahami hanya dari satu sisi. Harus dari dua sisi. Itu yang perlu untuk dipahami. Oke. Bersedia atau tidak? Ini sebenarnya berhubungan dengan apa namanya keyakinan ya, keyakinan dan ada lagi hal-hal yang perlu dijelaskan, kesombongan dan ada lagi ini. Saya nggak menganggap iya. ini kesombongan. Siap. Saya balikan lagi. Saya Siap. tidak menganggap ini kesombongan dan saya tidak mau debat. Bersedia atau tidak? Iya. Menurut saya ini tidak perlu buat saya. Tidak perlu. Oke. Tidak perlu. Terima kasih. Siap. Oke. Terakhir. Siap. Pukul mental. Iya. Boleh saya coba? Begini, ini juga perlu untuk dijelaskan ya sayang ya. Di dalam video itu terjadi seseorang yang mental karena dia punya ilmu santet. Satu. Semua video saya hanya itu. Orang mental hanya ketika dia punya ilmu santet. Sekarang, tegas gitu. Siapa yang punya ilmu santet? Makanya berbicara sesuatu keilmuan harus tendensinya pada keilmuan. Contoh, ketika jenengan bilang ini settingan. Apakah ilmu tenaga dalam itu tidak ada? Ada sayang. Tetapi ketika seseorang itu mau dipraktekkan, yang pertama dia harus diisi dulu dengan silat hadiran. Atau dibukakan dulu portalnya. Atau dia mempunyai amarah suci. Seperti itu sayang. Makanya saya selalu mengatakan bahwa semua ilmu itu untuk diamalkan dan dipraktekkan. Kalau untuk dipertontonkan, sudah jelas. Itu namanya trik gitu loh sayang. Sampean kan mempertontonkan di YouTube. Nah, yang dipertontonkan itu contoh ketika Rukyah keluar paku itu kan tidak sengaja. Apa bisa orang tidak ada paku terus saya suruh keluar paku? Ketika ada orang yang menyerang saya menggunakan ilmu santet datang ke saya, dia punya ilmu santet nantang saya kata di malam. Ketika saya lagi jalan-jalan ada yang nyerang saya. Orang itu kalau kamu nyerang saya, kamu pakai ilmu santet dong. Saya kan jurusnya ilmu santet, bukan itu. Nah, ketika yang menyerang ini ilmu santet baru. Oke. Makanya sayang untuk memahami sebuah keilmuan, ya saya paham lah. Dia adalah seorang dokter, jadi tidak memahami tentang ilmu hikmah. Oke. Ilmu hikmah satu lagi ya. Apa yang dia ketahui sebenarnya, apa yang dia punya tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain. Kecuali atas dasar kodrat iradatnya Allah. Atas dasar kejadian yang di luar dari kenakalan. Siap. Supaya saya tangkap, Siap. saya juga nggak mau debat banyak kalau soal agama. Bukan masalah agama. Ini nanti dipelintir lagi. Tapi Bukan masalah saya agama. pengen ngomong kayak gini. Siap. Adakah pembuktian yang bisa dilakukan di tempat ini sehingga saya bisa percaya? Anything. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Tapi masalahnya begini, saya jelaskan dulu ya. Ketika seseorang mau membuktikan di situ ada rumah terbakar, tentu harus ada rumah yang dibakar. Oke, tadi katanya banyak. Iya. Satu. Banyak rumah yang terbakar. Tapi kita kalau mau menunjukkan bagaimana proses untuk memadamkannya, bagaimana proses untuk mengeluarkan barangnya, ngerti saya. itu harus ada barangnya. Ngerti saya, Siap. harus ada kejadiannya Makanya dulu. nanti saya jelaskan dulu. Makanya ketika itu saya mengajak ke Mas Marcel, kalau kamu pengen tahu secara langsung, ayo ikut saya ruqyah di dalam. Nanti gimana kalau orang itu saya ruqyah kesurupan atau muntah paku, atau
ikut saya di rumah orang yang terkena santet. Ya, Sehingga kan gini, orang Jawa nih ya kadang-kadang ada merah-merah api yang terbang di atap rumahnya seperti itu. Sering terjadi seperti itu. Apakah sekarang kalau membuktikan seperti itu tidak pada tempatnya bisa? Saya tanya. Gimana? Sampean semuanya suruh mengoperasi orang, tapi ketika itu sampean tidak sedang dalam proses operasi. Oh iya, apa ngerti. bisa? Harus ada sakitnya dulu dong. Nah, Ngerti saya. makanya Tapi itu. Tapi kan Marcel juga pasti berpikir, Ya. jangan-jangan ini settingan saudara. Nah, makanya itu ini karena Jangan-jangan sudah suudzon.